Slide 1 Pendahuluan. Tanggung jawab penanganan muatan. Selamat pagi, peserta pelatihan. Pada slide pertama ini, kita akan membahas pengertian dasar tentang tanggung jawab penanganan dan pengaturan muatan. Tanggung jawab ini adalah kewajiban perwira jaga, khususnya calon N4, untuk memastikan bahwa semua muatan yang dimuat, ditata, diikat, dan dibongkar dilakukan dengan aman sesuai rencana STOWAGE. Fungsi utamanya di kapal adalah menjaga stabilitas kapal, mencegah pergeseran muatan yang bisa menyebabkan kecelakaan, serta melindungi awak kapal dan muatan itu sendiri dari kerusakan. Prinsip kerjanya berpedoman pada dokumen kargo securi manual dan STOWAGE Plan yang sudah disetujui oleh nahoda atau perusahaan. Komponen utama yang harus Anda kenali antara lain rencana muat atau STOWAGE Plan, alat lashing seperti rantai, turnbuckle, dan wire rope, kemudian dunage atau alas kayu, serta sistem ventilasi di palka. Cara pengoperasiannya sederhana. Perwira harus memeriksa kesesuaian muatan dengan dokumen, mengawasi langsung proses pemuatan, dan memastikan pengikatan berjalan sesuai prosedur. Sekarang masuk ke langkah operasional. Langkah pertama, pelajari STOWAGE Plan dan Cargo Manifest sebelum muat. Kedua, periksa ketersediaan alat lashing dan dunage. Ketiga, awasi pemuatan sesuai urutan dan posisi yang ditentukan. Keempat, periksa stabilitas kapal setelah setiap tahap pemuatan. Kelima, buat laporan akhir muat dan tanda tangani dokumen muatan. Untuk gambar step by step, perhatikan ilustrasi berikut. Ada 5 panel. Panel pertama menunjukkan perwira seragam putih duduk di meja memegang STOWAGE Plan. Panel kedua, perwira berdiri di geladak menunjuk tumpukan rantai lashing. Panel ketiga, 2 awak memasang dunage di dalam palka. Panel keempat, kren menurunkan kontainer dan perwira memberi sinyal. Panel kelima, perwira menulis di logbook. Urutan ini wajib Anda hafal. Waktu kita 6 menit untuk slide ini, pastikan Anda paham poin-poinnya. Slide 2, Peraturan Internasional terkait penanganan muatan. Slide kedua membahas peraturan internasional. Sebagai perwira, Anda harus tahu bahwa ada aturan global seperti SOLAS, Load Line Convention, MARPOL, dan kode IMDG untuk muatan berbahaya serta IMSP untuk muatan curah. Fungsi peraturan ini adalah menjamin keselamatan kapal, muatan, dan lingkungan laut. Prinsip kerjanya adalah kepatuhan penuh terhadap batas stabilitas, larangan memuat barang berbahaya tanpa izin, serta prosedur pengikatan yang baku. Komponen utama yang harus Anda kuasai adalah dokumen MSDS, Material Safety Data Sheet, Dangerous Goods Manifest, dan Certificate of Compliance. Cara mengoperasikannya, perwira wajib memverifikasi dokumen muatan berbahaya sebelum dimuat. Langkah operasionalnya. Pertama, identifikasi kelas bahaya muatan jika ada. Kedua, pisahkan muatan yang tidak kompatibel sesuai kode IMDG. Ketiga, periksa dokumen dan label bahaya pada kemasan. Keempat, laporkan ke nahoda jika ada ketidaksesuaian. Kelima, simpan dokumen keselamatan di ruang muatan yang aman. Untuk ilustrasi edukasi, perhatikan gambar ini, tampak tengah kapal kontainer besar. Di sebelah kiri ada diagram aliran dokumen dari shipper ke Bill of Lading, lalu ke Dangerous Goods Manifest, kemudian ke perwira dan nahoda. Di kanan atas, 3 label diamond di MDG digantung di dinding palka, kelas 3 mudah terbakar, kelas 5 oksidator, kelas 8 korosif. Di kanan bawah ada Certificate of Compliance dengan stempel merah. Ini semua harus Anda kenali saat bertugas nanti. Slide 3, Prinsip Stabilitas Kapal Akibat Muatan. Stabilitas adalah nyawa kapal. Slide ini menjelaskan kemampuan kapal untuk kembali tegak setelah oleng akibat pemuatan. Fungsi utamanya mencegah kapal terbalik atau miring permanen. Prinsip kerjanya sederhana. Titik berat kapal atau kilogram harus berada di bawah titik metasentra atau km sehingga menghasilkan YM positif. Komponen utama yang digunakan adalah kurva stabilitas, loadicator, dan tangki balast. Cara mengoperasikannya. Setiap selesai pemuatan, perwira menghitung YM menggunakan loadicator. Langkah operasional. Pertama, masukkan data distribusi muatan ke loadicator. Kedua, hitung kilogram dan YM kapal. Ketiga,
Bandingkan dengan standar minimum IM yang biasanya lebih dari 0,15 meter. Keempat, atur balas jika IM terlalu kecil. Kelima, catat hasil perhitungan di buku stabilitas. Sekarang saya jelaskan narasi gambar langkah kerja. Ada 5 adegan. Adegan pertama, perwira duduk di depan komputer loadicator di ruang navigasi, menekan keyboard sambil memegang cargo plan. Adegan kedua, layar komputer menunjukkan grafik batang IM 0,32 meter berwarna hijau, ada kotak merah bertulis IM minimum 0,15 meter. Adegan ketiga, perwira berdiri di balas control panel, jarinya menekan tombol for epic tank fill, lampu hijau menyala. Adegan keempat, tampak buritan kapal dari belakang, garis air sebelumnya miring merah putus-putus menjadi rata biru tebal, inclinometer menunjukkan 0 derajat. Adegan kelima, buku stability log terbuka, tertulis IM akhir 0,42 meter, ballast added 120 ton. Ini adalah prosedur yang harus Anda lakukan setiap kali muat. Slide 4, klasifikasi dan karakteristik muatan. Slide keempat mengajak Anda mengenali jenis-jenis muatan. Pengertian klasifikasi adalah pengelompokan muatan berdasarkan sifat fisik dan kimia. Misalnya muatan curah kering, cair, umum, atau berbahaya. Fungsi klasifikasi ini agar Anda bisa menentukan metode penanganan, posisi stowage, dan kebutuhan ventilasi yang tepat. Prinsip kerjanya, muatan berat diletakkan di dasar palka, muatan ringan di atas. Ini disebut prinsip low density on top. Komponen utama yang perlu dipahami adalah density, sudut istirahat atau angle of repose, dan kadar air atau moisture content. Cara pengoperasian, perwira harus memeriksa kelembaban muatan curah sebelum dimuat, misalnya dengan uji Ken. Langkah operasional. Pertama, identifikasi jenis muatan dari bill of lading. Kedua, periksa kadar air untuk muatan curah menggunakan uji Ken. Ketiga, tentukan posisi muatan di palka berdasarkan berat jenis. Keempat, beri tanda batas maksimum muatan di dinding palka. Kelima, dokumentasikan karakteristik muatan di logbook. Untuk gambar step by step, perhatikan urutan vertikal ini. Langkah pertama, awak kapal mengambil sampel muatan curah dengan sekop stainless steel, lalu memasukkannya ke kaleng logam 1 liter. Langkah kedua, kaleng ditutup rapat dan digoyangkan horizontal 25 kali. Langkah ketiga, kaleng dibuka, perwira melihat apakah ada air yang keluar atau muatan menempel di dinding. Langkah keempat, jika air keluar maka muatan dinyatakan tidak layak muat dengan kotak merah, jika kering maka layak muat dengan kotak hijau. Langkah kelima, hasil dicatat di moisture content log dengan stempel OK. Jangan pernah melompati uji Ken untuk muatan curah seperti biji-bijian atau konsentrat. Slide 5, perencanaan stowage plan. Stowage plan adalah peta muatan kapal Anda. Pengertiannya adalah gambar atau tabel yang menunjukkan posisi setiap muatan di kapal. Fungsi utamanya mengoptimalkan ruang, menjaga trim dan stabilitas, serta memudahkan proses bongkar muat di pelabuhan tujuan. Prinsip kerjanya adalah prioritas muatan tujuan akhir diletakkan paling bawah, sedangkan muatan tujuan awal diletakkan di atas. Ini disebut hierarki stowage. Komponen utama stowage plan meliputi bay plan, deck low density, dan kekuatan tutup palka. Cara mengoperasikannya, perwira membuat stowage plan digital atau manual sebelum kegiatan muat dimulai. Langkah operasional. Pertama, dapatkan daftar muatan lengkap dengan ukuran dan berat. Kedua, tentukan urutan muat berdasarkan port of discharge atau pelabuhan tujuan. Ketiga, alokasikan posisi di palka dan geladak. Keempat, periksa kekuatan gelada untuk muatan yang sangat berat. Kelima, setujui stowage plan bersama nahoda. Untuk ilustrasi edukasi, lihat gambar kapal tanpa samping dengan potongan melintang 3D di palka nomor 2. Setiap palka diberi warna berbeda, merah untuk Surabaya, kuning untuk Jakarta, hijau untuk Singapura. Di bawah kapal ada tabel bay plan yang menunjukkan nomor baris, kolom, dan tier. Di sudut kanan bawah ada diagram alir dari cargo list ke stowage plan ke loading sequence. Ada teks prinsip, muatan tujuan akhir di dasar,
tujuan awal di atas. Ini adalah dokumen wajib yang harus Anda kuasai sebelum kapal sandar. Slide 6, persiapan sebelum pemuatan. Sebelum muatan datang, Palka harus siap. Slide ini menjelaskan serangkaian tindakan untuk menyiapkan ruang muat dan peralatan. Fungsi persiapan ini adalah mencegah kontaminasi, kebocoran, atau kerusakan muatan. Prinsip kerjanya sederhana: bersihkan, keringkan, dan periksa struktur Palka. Komponen utama yang diperiksa meliputi bilge well, sounding pipe, dan tutup Palka. Cara pengoperasiannya, awak kapal membersihkan Palka dengan air laut lalu mengeringkannya. Langkah operasional. Pertama, bersihkan Palka dari sisa muatan sebelumnya. Kedua, periksa bilge pump dan pastikan kering. Ketiga, uji kedap air tutup Palka dengan hose test. Keempat, pasang dunage dan alas muatan. Kelima, siapkan tangga dan penerangan di dalam Palka. Untuk narasi gambar, ada 5 adegan. Adegan pertama, 2 awak menyemprot dinding Palka dengan selang tekanan tinggi, air kotor mengalir ke bilge, ada teks hose test. Adegan kedua, seorang awak mencelupkan sounding tape ke pipa bilge, ujung tape basah 2 cm, teks bilge kering. Adegan ketiga, awak berdiri di atas tutup Palka menyemprotkan air ke sambungan, tidak ada kebocoran, teks water tick test. Adegan keempat, 2 awak meletakkan balok kayu pinus ukuran 10x10 cm dengan jarak 50 cm membentuk pola kisi-kisi di lantai Palka. Adegan kelima, lampu LED Palka dinyalakan, cahaya putih menerangi seluruh ruang, tangga darurat terlihat. Setiap adegan diberi border. Slide 7, pengoperasian peralatan penanganan muatan. Di slide ke-7 kita belajar tentang alat-alat berat di kapal. Pengertian peralatan penanganan muatan meliputi kren, derrick, konveyor, atau lift on-off kapal. Fungsi utamanya memindahkan muatan dari dermaga ke Palka atau sebaliknya. Prinsip kerja alat ini bisa hidrolik atau elektrik, dengan sistem kendali dari bridge atau remote control. Komponen utama yang harus Anda kenali antara lain boom, hook, wire rope, limit switch, dan joystick. Cara pengoperasian, operator kren menerima sinyal dari perwira yang mengawasi pemuatan. Langkah operasional. Pertama, periksa kondisi wire rope dan hook sebelum digunakan. Kedua, uji gerakan kren tanpa beban, yaitu naik, turun, dan putar. Ketiga, pastikan area di bawah kren bebas dari orang. Keempat, mulai pemuatan dengan sinyal tangan standar. Kelima, matikan kren dan kunci setelah selesai. Untuk gambar step by step, lihat 5 panel horizontal. Panel pertama, awak memeriksa wire rope, mencari apakah ada putus atau karat, menggunakan sarung tangan. Panel kedua, operator kren di kabin menggerakkan joystick ke segala arah tanpa beban. Lampu indikator hijau menyala. Panel ketiga, area di bawah kren diberi garis kuning dan papan bertulis, dilarang masuk. Perwira menunjuk ke arah itu. Panel keempat, perwira memberi sinyal tangan kanan ke atas ke operator, lalu hook mulai turun. Panel kelima, operator mematikan kren dengan kunci kontak dan menutup panel kontrol, ada teks lockout. Keselamatan adalah prioritas utama. Slide 8, proses pemuatan berurutan. Sekarang kita masuk ke inti proses pemuatan. Pengertian proses pemuatan berurutan adalah tahap demi tahap memasukkan muatan sesuai stowage plan. Fungsi utamanya menjaga stabilitas kapal selama proses muat berlangsung. Prinsip kerjanya, muat dari Palka depan dan belakang secara bergantian, hindari trim by stern yang berlebihan. Komponen utama yang dipantau adalah draft survey, inclinometer, dan ballast control panel. Cara pengoperasian, perwira memonitor draft kapal setiap 500 ton muatan masuk. Langkah operasional. Pertama, mulai muat dari Palka nomor 3 atau Palka tengah, lalu ke Palka lainnya. Kedua, pantau draft depan, tengah, dan belakang setiap 1 jam. Ketiga, atur ballast untuk menjaga trim mendekati 0. Keempat, hentikan muat sementara jika oleng lebih dari 2 derajat. Kelima, lanjutkan hingga semua muatan terangkut. Untuk gambar step by step, perhatikan kapal tampak samping dengan angka draft di setiap tahap. Tahap 1, muat ke Palka 3, draft 4,0, 4,2, 4,0 meter. Tahap 2, muat ke Palka 2 dan 4 bersamaan, draft 4,5, 4,6, 4,5 meter. Tahap 3, muat ke Palka 1 dan 5 bersamaan, draft 5,0, 5,1, 5,0 meter. Tahap 4, muat ke Geladak,
draft 6,0, 6,1, 6,0 meter. Di samping kapal ada grafik inclinometer yang menunjukkan 0 derajat sepanjang proses. Di bawah kapal ada diagram selide 9, pengikatan dan lashing muatan. Setelah muatan masuk, harus diikat. Selide ini membahas pengikatan dan lashing. Pengertiannya adalah proses mengikat muatan agar tidak bergeser saat kapal oleng. Fungsi lashing mencegah kecelakaan dan kerusakan muatan. Prinsip kerjanya, gunakan turnbuckle untuk mengencangkan rantai atau wire rope. Komponen utama lashing meliputi turnbuckle, shackle, wire rope grip, dan dunnage. Cara pengoperasian, pasang lashing secara silang atau cross lashing di kedua sisi muatan. Langkah operasional. Pertama, tempatkan dunnage di bawah dan samping muatan. Kedua, pasang rantai atau wire di sekitar muatan. Ketiga, kencangkan dengan turnbuckle hingga tegang, tetapi jangan overtake. Keempat, periksa kembali setelah 1 jam pelayaran. Kelima, ganti wire yang putus atau berkarat. Untuk narasi gambar, ada 5 adegan. Adegan pertama, balok kayu dunnage diletakkan di bawah kontainer sebelum diturunkan. Teks, dunnage alas anti geser. Adegan kedua, 2 rantai baja dipasang membentuk huruf X di sisi kontainer, ujung rantai dikaitkan ke twist lock di geladak. Adegan ketiga, awak menggunakan kunci momen panjang 60 cm untuk memutar turnbuckle. Teks, torsi 50 Newton. Adegan keempat, tensiometer dipasang di tengah rantai, jarum menunjukkan 45% dari kapasitas, teks, tegangan standar 40-60%. Adegan kelima, perwira menyemprot cat semprot warna hijau pada turnbuckle yang sudah kencang. Teks, marking selesai. Latar belakang geladak dengan garis tepi kuning sebagai area kerja aman. Lashing adalah pekerjaan yang tidak boleh setengah-setengah. Selide 10, penanganan muatan berbahaya, IMDG Code. Muatan berbahaya memerlukan perhatian ekstra. Selide ini menjelaskan penanganan muatan berbahaya sesuai IMDG Code. Pengertian muatan berbahaya adalah muatan yang mudah meledak, terbakar, beracun, atau korosif. Fungsi penanganan khusus ini adalah melindungi kapal dan awak dari risiko kebakaran atau ledakan. Prinsip kerjanya, pisahkan muatan berbahaya berdasarkan kelas dan kelompok kompatibilitas, minimal jarak 3 meter. Komponen utama meliputi label Diamond, MSDS, dan alat pelindung diri atau APD. Cara pengoperasian, perwira memeriksa jarak pemisahan dan kelengkapan label. Langkah operasional. Pertama, identifikasi kelas bahaya dari label dan dokumen. Kedua, tentukan lokasi stowage di geladak terbuka atau palka khusus. Ketiga, pasang tanda peringatan di pintu palka. Keempat, sediakan alat pemadam kebakaran yang sesuai di sekitar muatan. Kelima, lakukan briefing bahaya ke seluruh awak kapal. Untuk ilustrasi edukasi, lihat gambar kapal tampak 3-4. Area geladak belakang diberi warna merah dengan garis kuning. Di area tersebut, 4 drum hitam dengan label Diamond kelas 3 mudah terbakar ditempatkan di atas palet logam, jarak antar drum 3 meter digambar dengan garis ukur. Di pintu palka ada papan peringatan besar bertulis, Danger Flammable No Smoking, dengan gambar api. Sebuah gas detektor portabel digantung di dinding palka, layar menunjukkan 0% LEL. Seorang perwira memakai APD lengkap, helm, kacamata, sarung tangan tahan bahan kimia, dan rompi reflektif, sedang memeriksa label. Di pojok kanan bawah ada diagram alir, identifikasi, pemisahan, tanda bahaya, APD, pemadam kebakaran. Jangan sekali-kali meremehkan muatan berbahaya. Selide 11, pemantauan muatan selama pelayaran. Muatan tidak hanya diawasi saat muat, tetapi juga selama kapal berlayar. Selide ini membahas pemantauan muatan selama pelayaran. Pengertiannya adalah pemeriksaan rutin kondisi muatan dan stabilitas kapal di laut. Fungsi pemantauan ini untuk mendeteksi pergeseran, kebocoran, atau pemanasan muatan sejak dini. Prinsip kerjanya, periksa suhu palka, bau, dan suara tidak normal secara berkala. Komponen utama yang digunakan antara lain termometer, gas detektor, dan checklist inspeksi. Cara pengoperasian, perwira jaga memeriksa palka setiap 4 jam. Langkah operasional. Pertama, buka tutup palka secara perlahan, cium bau tidak wajar. Kedua, ukur suhu dinding palka dengan termometer infrared. Ketiga,
periksa bilge apakah ada air atau kebocoran. Keempat, catat hasil di logbook jaga. Kelima, laporkan ke nahoda jika ada keanehan. Untuk narasi gambar, ada 5 adegan dari kiri ke kanan. Adegan pertama, perwira mendekati ventilasi Palka, membungkuk, menghirup udara, teks, cium bau tidak wajar. Adegan kedua, mengarahkan infrared termometer ke dinding Palka, layar menunjukkan 38 derajat Celcius, teks, ukur suhu. Adegan ketiga, menurunkan sounding rod ke bilge well, mengangkatnya, terlihat air setinggi 2 cm, teks, cek kebocoran. Adegan keempat, membuka buku kargo watchlog, menulis, Palka 2, suhu 38 derajat Celcius, bilge kering, bau normal. Adegan kelima, melapor ke nahoda via radio VHF, tangan memegang mic, teks di layar, all normal, Captain. Ini adalah rutinitas yang tidak boleh Anda lewatkan, bahkan di tengah malam sekalipun. Slide 12, prosedur pembongkaran muatan. Sampai di pelabuhan tujuan, muatan harus dibongkar dengan tertib. Slide ini membahas prosedur pembongkaran. Pengertiannya adalah proses mengeluarkan muatan dari kapal secara teratur. Fungsi pembongkaran yang baik adalah menjaga stabilitas kapal saat muatan berkurang. Prinsip kerjanya, bongkar dari palka atas ke bawah, dan dari palka tengah ke ujung. Komponen utama yang digunakan masih sama, yaitu kren, sprayer, dan sling. Cara pengoperasian, perwira memerintahkan pembongkaran sesuai urutan kebalikan dari waktu muat. Langkah operasional. Pertama, periksa dokumen pembongkaran atau discharging order. Kedua, mulai bongkar dari muatan yang paling akhir dimuat, prinsip LIFO. Ketiga, pantau draft kapal setiap 500 ton yang dibongkar. Keempat, atur balast untuk menjaga trim. Kelima, bersihkan palka setelah semua muatan keluar. Untuk gambar step by step, lihat kapal tampak samping dengan angka draft yang berkurang di setiap tahap. Tahap pertama, bongkar palka 1, draft depan turun 0,5 meter. Tahap kedua, bongkar palka 5, draft belakang turun 0,5 meter. Tahap ketiga, bongkar palka 2 dan 4 bersamaan, draft tengah turun. Tahap keempat, bongkar palka 3 yang terakhir. Setiap tahap, tangki balas di sisi yang berlawanan diisi dengan warna biru untuk menjaga trim. Di bawah kapal ada grafik trim dengan garis merah yang selalu mendekati 0. Panah oranye besar menunjukkan urutan bongkar. 1, lalu 5, lalu 2 dan 4, lalu 3. Ingat, jangan terbalik urutannya karena bisa menyebabkan kapal miring. Slide 13, pemeriksaan akhir dan dokumentasi. Setelah bongkar muat selesai, pekerjaan belum berakhir. Slide ini membahas pemeriksaan akhir dan dokumentasi. Pengertiannya adalah verifikasi kondisi kapal dan muatan setelah selesai bongkar muat. Fungsi pemeriksaan ini untuk menghindari klaim kerusakan muatan dan memastikan kapal laik jalan lagi. Prinsip kerjanya, lakukan survei bersama surveyor atau agen kapal. Komponen utama dokumen meliputi draft survey report, cargo receipt, dan mate as receipt. Cara pengoperasian, perwira dan surveyor bersama-sama memeriksa kemungkinan kerusakan palka. Langkah operasional. Pertama, lakukan draft survei akhir bersama surveyor. Kedua, periksa apakah ada sisa muatan atau kerusakan palka. Ketiga, tanda tangani cargo receipt atau bill of lading. Keempat, buat laporan kerusakan jika ada. Kelima, arsipkan semua dokumen muatan dengan rapi. Untuk ilustrasi edukasi, perhatikan gambar ini. Di dermaga, kapal sedang bersandar. Ada 2 orang, perwira berseragam putih dan surveyor berjaket oranye dengan helm putih. Mereka memegang clipboard yang sama. Di antara mereka ada draft gauge digital yang menunjukkan angka 6,23 meter. Di atas meja kayu di dermaga terdapat 3 dokumen, draft survey report dengan tanda tangan basah, cargo receipt dengan stempel kapal, dan mate as receipt yang sudah ditandatangani perwira. Sebuah panah putus-putus menghubungkan dokumen-dokumen itu ke kapal dan ke truk di dermaga. Ada teks pengingat, pastikan tidak ada sisa muatan atau kerusakan palka sebelum tanda tangan. Jangan pernah terburu-buru menandatangani dokumen sebelum semuanya jelas. Slide 14, tanggung jawab perwira jaga, N4. Slide ini khusus membahas tugas Anda sebagai calon N4.
Pengertiannya adalah tanggung jawab spesifik perwira N4 dalam pengawasan muatan. Fungsi utamanya memastikan setiap prosedur dipatuhi oleh awak kapal dan stevedore. Prinsip kerjanya adalah komunikasi yang efektif dengan nahoda, krani dermaga, dan kru kapal. Komponen utama yang harus Anda bawa selama bertugas antara lain checklist, radio komunikasi, dan buku panduan. Cara pengoperasiannya, perwira tidak boleh meninggalkan area muat selama operasi berlangsung. Langkah operasional. Pertama, lakukan briefing kepada kru sebelum muat tentang keselamatan. Kedua, pantau stevedore agar tidak merusak gear kapal. Ketiga, konfirmasi setiap sinyal kren sebelum gerakan. Keempat, catat setiap kejadian tidak normal di logbook. Kelima, lakukan serah terima jaga secara lisan dan tertulis. Untuk narasi gambar, ada 5 adegan vertikal. Adegan pertama briefing, perwira berdiri di depan 4 awak kapal, memegang papan safety briefing yang bergambar helm dan rompi. Adegan kedua memantau stevedore, perwira menunjuk seorang stevedore yang hampir menjatuhkan rantai, ekspresi tegas, teks, hati-hati dengan gear kapal. Adegan ketiga sinyal kren, perwira berdiri di geladak, kedua tangan lurus ke atas sebagai sinyal angkat, latar belakang kren pelabuhan. Adegan keempat mencatat kejadian, perwira menulis di logbook, tertulis, pukul 14.30 cuaca cerah, muat kontainer 05, lashing aman. Adegan kelima serah terima jaga, 2 perwira di ruang navigasi, menandatangani handover checklist, jam dinding menunjukkan pukul 16. Slide 15, studi kasus dan simpulan. Slide terakhir adalah studi kasus dan simpulan. Pengertiannya adalah contoh nyata kegagalan penanganan muatan, misalnya pergeseran kontainer di laut. Fungsi studi kasus ini sebagai pembelajaran agar Anda tidak mengulangi kesalahan yang sama. Prinsip kerjanya, analisis penyebab kegagalan, bisa karena lashing longgar, stowage plan yang salah, atau cuaca buruk yang tidak diantisipasi. Komponen utama yang dipelajari adalah laporan investigasi, foto kerusakan, dan rekomendasi perbaikan. Cara pengoperasiannya, sebagai perwira, Anda harus selalu mengutamakan prosedur keselamatan, bukan kenyamanan. Langkah operasional untuk pembelajaran. Pertama, pelajari kasus kapal yang miring 15 derajat karena muatan bergeser. Kedua, identifikasi penyebabnya, misalnya lashing tidak dikencangkan. Ketiga, lakukan simulasi perhitungan IM sebelum dan sesudah kejadian. Keempat, buat rencana tindakan korektif. Kelima, terapkan prosedur double check lashing di kapal Anda sendiri. Untuk ilustrasi edukasi, lihat gambar ini. Sebuah kapal miring ke kanan 15 derajat, garis air tidak rata. 3 kontainer sudah jatuh ke laut, 1 masih tergantung setengah di geladak. Di pojok kiri atas ada zoom in pada lashing yang putus, rantai berkarat, turnbuckle tidak terkencang, terlihat celah. Di pojok kanan atas ada diagram perbandingan, lashing benar dengan rantai tegang, turnbuckle rapat, warna hijau, lashing salah dengan rantai longgar, turnbuckle setengah putaran, warna merah. Di bawah ada grafik IM. Sebelum muat IM 0,35 meter berwarna hijau, setelah pergeseran IM-0,10 meter